Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Sumadi SPDM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing kita bekerja sama dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Perspektif Global ini dengan judul video yaitu memahami hakikat dan konsep perspektif global. Untuk selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Nini Anjarawati dengan NIM 8601115259. Selanjutnya ada Afni Ayu Fauzia dengan NIM 8601119347. Lalu ada Aliza Febrianti dengan NIM 8601190027. Lalu ada Cornelia Pratiwi dengan NIM 8601118999. Kemudian ada Dian Apriliani Putri dengan NIM 8601437749. Kemudian ada Dini Aulia Unesa dengan NIM 8601200354. Dan selanjutnya ada Ratna Wahyu Anggraini dengan NIM 8601200361. Halo teman-teman pernah sadar nggak sih apa yang terjadi di negara luar bisa saja terjadi di negara kita sendiri atau sebaliknya. Contohnya misalnya pandemi COVID-19 yang awal penyebaran virusnya berasal dari Shanghai, China, kemudian tersebar luas di seluruh dunia. Bahkan Indonesia terkena dampaknya saat itu. Dampaknya bukan main-main, dampaknya bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah perekonomian. Di Indonesia saat itu menurun drastis karena ada kebijakan lockdown saat itu. Nah, di era yang serba terhubung ini penting bagi kita punya pandangan yang luas mengenai dunia, bukan hanya dari pandangan dari sudut pandang diri kita sendiri. Hal tersebut atau sifat tersebut yang dinamakan perspektif global. Jadi, untuk selanjutnya kita akan membahas tuntas apa itu perspektif global, dimulai dari pengertian, konsep-konsep yang ada di dalamnya, dan juga dampak-dampak yang terjadi. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Febrianti. Di sini saya akan menerangkan tentang mengupas tuntas hakikat perspektif global. Ada 2 poin penting, itu 1, memahami makna global dan definisi perspektif global. Kita akan membahas yang pertama, yaitu memahami makna global. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, global itu artinya mendunia, melibatkan seluruh bumi. Ini bukan sekedar urusan satu negara atau satu wilayah. Dapat kita lihat contoh pertama, yaitu masalah lingkungan. Dari masalah lingkungan seperti perubahan iklim, kebakaran hutan, dan banjir yang menimpa di seluruh dunia. Untuk poin kedua, yaitu definisi perspektif global. Dari sini kita dapat berpikir bahwa global itu mendunia. Jadi, perspektif global adalah cara pandang atau cara berpikir kita terhadap suatu isu atau kejadian dan sudut kepentingan seluruh dunia. Kita tidak lagi hanya melihat sudut pandang lokal atau nasional, tetapi kita berusaha melihat dari kacamata yang lebih luas, yaitu kepentingan global atau internasional. Nah, ini berarti kita semua orang dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dimanapun kita berada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa hakikat perspektif global itu penting. Kenapa sih hakikat perspektif global ini penting untuk kita pahami? Karena yang pertama, yaitu menghindari pandangan sempit. Dengan perspektif global, kita bisa menghindari pandangan yang sempit dan terbatas tentang perbedaan antara manusia. Misalnya, ras, agama, dan budaya. Kita jadi lebih menghargai keberagaman. Dan yang kedua, yaitu ketergantungan. Kita jadi sadar bahwa dunia ini saling terhubung dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Apa yang terjadi di satu tempat bisa mempengaruhi tempat lainnya. Dan yang ketiga, yaitu think globally, act locally. Hakikat ini mengajarkan kita untuk berpikir secara luas tentang isu-isu global, tapi tindakan nyata kita bisa kita mulai dari lingkungan terdekat. Perkenalkan, nama saya Cornelia Pratiwi. Ini saya akan menjelaskan tentang membedah konsep perspektif global.
Sekarang mari kita bahas beberapa konsep penting yang berkaitan dengan perspektif global. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi mengandung pengertian proses, sedangkan definisi globalisasi itu sendiri adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung dan terintegrasi melalui kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Batas-batas negara seolah menjadi lebih tipis. Ciri-cirinya adalah informasi yang cepat menyebar, teknologi yang semakin canggih, transportasi dan komunikasi semakin mudah, dan adanya saling ketergantungan antar negara. Yang telah kita pelajari bahwa globalisasi merupakan ketergantungan dan keterhubungan antar negara dalam berbagai bidang. Dan yang pastinya, globalisasi memiliki dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif bagi negara kita. Seperti yang telah kita pelajari pula bahwa Hartilar mengemukakan bahwa dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya mega kompetisi. Jadi mega kompetisi itu mengacu pada kompetisi yang luas dan terbuka di tingkat global yang mendorong masyarakat atau individu berinovasi, meningkatkan kualitas dan berbuat sebaik mungkin. Selain itu, dampak positif globalisasi bagi kita yaitu kemajuan teknologi dan informasi, akses pendidikan yang luas, pertumbuhan ekonomi, penyebaran inovasi dan ilmu, dan masih banyak dampak-dampak positif lainnya. Sebaliknya, globalisasi juga bisa menjadi ancaman bagi budaya bangsa, karena globalisasi akan melahirkan budaya global sehingga menghancurkan atau mempengaruhi budaya lokal. Sebagai contohnya, baik di kalangan anak muda yang meniru gaya potong rambut, pakaian, bahkan perilaku dari mereka yang tidak sesuai dengan negara kita. Baiklah, saya Dian Apriliani Putri dengan NIM 8601437749 akan menjelaskan tentang pendidikan global. Bisa teman-teman buka pada modul 1 halaman 1.11. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa. Karena melalui pendidikan global, para siswa dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Halaman selanjutnya 1.12 Hofes 1997 menjelaskan bahwa pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan rasa kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Kedua, pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kegunaan dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Ketiga, pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga suatu negara, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan atau global citizen. Pendidikan global mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang luas. Pendidikan global juga mengenalkan siswa dengan berbagai strategi untuk berperan serta secara lokal, nasional, atau internasional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan global adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup dan berada pada satu era global yang saling berkaitan. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan informasi tentang keadaan dan sistem global. Kesimpulannya, jadi teman-teman, kita memahami konsep dan hakikat perspektif global itu sangatlah penting. Kita bukan hanya sekedar paham teorinya, tetapi bagian terpentingnya yaitu menjadi manusia modern, apalagi di era sekarang ini. Lah kenapa? Karena kita hidup di dunia yang saling terhubung, dan apa yang terjadi di suatu tempat itu bisa berdampak ke tempat yang lainnya. Nah, dengan kita memiliki perspektif global, kita bisa menjadi individu yang lebih peduli, lebih toleran, lebih terbuka, dan mampu berkontribusi positif bagi dunia yang lebih baik. Dan juga diingat, kita bukan hanya sekedar menjadi warga negara, tetapi juga warga dunia.